Yeah, hello. Actually, I didn't really know what am I gonna talking about. But I'm gonna try to speak in front of the camera, using English language. So Here I am. So hello, my name is Harris. I am almost hit 20 years old. Hmm, Sebenarnya random sih. Sekarang mungkin video yang pertama ya. Video pertama mungkin aku untuk kedepannya akan bikin video tentang random, tentang bahasa apa atau cerita apa. Mungkin sekarang aku pengen cerita sih, untuk belakangan ini aku kayak ngerasa monoton dengan keseharian aku. Sebenarnya aku tahu gitu apa yang bikin monoton, dimana aku seharusnya punya variasi dalam rutinitas aku, yang mana yang bisa aku lakukan buat nggak bikin keseharianku monoton ya pastinya dengan memvariasikan, misal melakukan hobi lama, menjalani aktivitas baru. Aku tahu hidupku monoton tapi aku nggak ngelakuin sesuatu dengan rutinitasku. Aku kayak ngerasa stuck, ngerasa pesimis, ngerasa takut ya akan masa depan. Aku ngerasa nggak punya skill apapun. Entah rasa inkompeten ini tuh datang dari alam bawah sadar aku, yang mana sebenarnya aku punya loh banyak impian-impian lama yang nggak terbengkalai, hobi-hobi lama yang terbengkalai. Dan ketika itu terbengkalai, ketika mimpi-mimpi itu terbengkalai, ketika keinginan-keinginan itu terbengkalai, ketika hobi-hobi lama itu terbengkalai, aku ngerasa diriku nggak kompeten dalam menyelesaikan hal itu. Dan secara nggak langsung itu ngaruh gitu ke keseharian aku. Aku jadi kurang pede kayaknya ya. Ini asumsi aku. Kayaknya alasan aku selalu ngerasa inkompeten tuh karena aku nggak ngelakuin sesuatu gitu. Karena ketika aku ngelakuin hobi gitu, ketika aku ngelakuin suatu hal baru atau sesuatu menantang gitu, dan aku achieve some dan aku achieve something gitu, akan muncul perasaan, wah ternyata gue bisa ya, kayak ada perasaan berharga gitu di situ tuh. Dan mungkin itu yang udah lama hilang gitu di keseharian aku. Karena dulu sempet hidupku kayak nggak monoton rasanya, dimana itu saat-saat dimana SMA sih, SMA akhir atau pas sudah lulus SMA, baru lulus SMA, aku banyak gitu ngelakuin banyak bisa aktivitas mulai dari berenang, jogging, nge-gym, terus menjahit pakaian, explore tentang jam. Dan ya aku rasa memang sih aku perlu aktivitas baru, dan mungkin uh,
dengan challenge ngomong di depan kamera ini mungkin bisa menjadi suatu hal baru yang dapat membantu aku gitu, tentang ngebantu aku dalam punya rasa menghargai diri sendiri, rasa berharga sih itu, entah ya. Terus juga aku oh ya, jadi besok aku mau cerita. Jadi besok adalah hari terakhir aku ke psikolog. Jadi aku ikut program namanya Arsanara. Jadi itu konsultan. Jadi ada sesinya. Jadi dalam jangka berapa kali, mungkin berapa pertemuan ya, 8 sampai 10 kali pertemuan itu cuma bayar 250.000 gitu. Jadi kayaknya bisa dibilang kerjasama antara mahasiswa UI untuk magang menjadi profesi psikolog sih. Wadah sarana mahasiswa untuk berlatih gitu. Dan aku dapat konsultannya Mas Rene, dan selama 1 bulan selama 5 bulan ke belakang ya, entah ya, aku kayak ngerasa stuck. Tapi aku cukup bangga dengan progres aku, dimana setelah menganalisis. Jadi Mas Rene ngasih PR journaling, dimana aku ngedeskripsiin situasi yang terjadi. Habis itu aku mendeskripsiin emosi apa yang kurasakan. Setelah itu aku catat automated thoughts aku tuh apa aja. Terus aku tulis tentang ego aku, kira-kira bukti apa yang mendukung dan bukti apa yang gak mendukung dari asumsi itu, automatic thoughts itu. Terus dari itu baru aku pikirin kira-kira pikiran alternatif dari situasi itu, kira-kira yang lebih positif tuh kayak gimana sih. Dan baru aku catat lagi kira-kira emosinya apakah masih sama atau makin naik atau makin turun. Dan itu cukup ngebantu sih. Tapi agak PR ketika jadi ada satu pikiran yang aku sulit gitu buat nerimanya gitu. Kejadian itu kan jadi ada kejadian yang nggak bisa aku rubah dan aku ngestak di pikiran itu. Jadi aku mikirin kejadian hal itu berulang-ulang terus, dan itu menjadi masalah sih. Jadi setelah aku analisis journaling, jadi sistem journalingnya, aku journalingnya di Giveform. Nah dari Giveform itu aku akan sambungin ke Google Sheets, jadi biar lebih ringkas. Dan setelah aku analisis dari journaling yang aku udah ketik dan tulis, aku nge-stuck di satu pikiran itu, dan itu benar-benar mengganggu banget sih. Dimana kan aku kan kasih sisa ke AI di fisik. Secara jangan percaya-percaya banget sih. Cuma setelah aku cek, oh iya ya, aku suruh dia buat bantu analisis. Kira-kira aku cerita kalau aku kayak ngerasa nge-stuck, dan dia bilang iya aku nge-stuck di satu pikiran yang sama gitu. Atau mungkin aku belum bisa berdamai sama pikiran itu. Sebenarnya aku tahu apa yang aku harus lakuin, tapi aku nggak lakuin itu. Aku terus mikir tentang pikiran itu tapi nggak melakukan apa-apa buat setidaknya meringanin lah rasa sakit itu. Kayak terjebak gitu di pikiran itu.
Dan dari hasil analisis AI juga bilang kalau aku tuh gampang labelin dan gampang nyalahin keadaan. Misal aku gampang labelin orang, aku gampang nyalahin keadaan. Aku begini-gini karena aku lagi, misal aku lagi capek, terus aku alasan nggak kerjain ini karena lagi capek atau apa bla 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 bla. Misalnya contoh kasus aku udah nggak, jadi aku ada project aku bikin Google Sheets manage keuangan, dan di situ sempat ada problem lah, dan setelahnya aku nggak lanjutin lagi karena aku ngerasa nggak dihargain atas usaha aku. Tapi aku asli capek sih, aku capek banget. Kayak hidupku tuh begini-gini aja gitu. Ya, aku mulai berbenah diri sih. Aku harus berbenah diri, sebenarnya apa sih yang aku benar-benar pengen gitu. Bahkan untuk jadi aku habis ngobrol sama Kevin untuk mendeskripsiin bahagianya aku aja, aku nggak paham gitu. Aku nggak tahu bahkan apa yang bisa bikin aku senang gitu. Mungkin bukan aku yang nggak tahu sih, mungkin aku yang buta kadang. Kira kayak apa yang dijelasin kan, bahagia itu nggak harus dari hal besar, dari hal kecil juga bisa kok. Kayak dia cerita, dia bisa kasih, dia kan kerjakan, terus dia bisa beliin cemilan atau makanan ke adik kecilnya, dan itu udah bikin benar-benar dia seneng banget. Atau sekedar beli cemilan untuk diri dia sendiri dari hasil jeripayah dia udah bahagia banget. Kalau yang besar, misal kalau di kasus Kevin, dia bisa beli HP dari jeripayah dia sendiri. Mungkin sekian sih video aku, karena aku masih harus nugas. Sebenarnya aku harus nugas sih dari tadi. Ya, sebenarnya aku harus prioritasin tugas daripada nongkrong sama Kevin, tapi udah lama banget gak main sama Kevin, jadi aku putusin buat main aja dulu sekali ya, nggak apa-apa lah. Karena aku rasa ya bisa ngerjain tugasnya gitu dengan cepat. Aku bersyukur sih punya temen kayak Kevin tuh, dia open banget. Ya, mungkin sekian aja sih video aku. Kayak aku
Terus ya udah lama banget gak nangis. Gak tau, sampai nangis aja. Aku rasa aku ngerasa sepi banget, kayak gak punya siapa-siapa. Aku bingung cerita ke siapa. Aku ngerasa sendiri. Entah, walaupun punya pasangan, aku punya pasangan namanya Kamila, tapi aku kayak ngerasa sendiri. Entah karena ada problem yang bikin renggang atau apa, tapi aku kayak ngerasa kesepian. Entah karena aku udah gak sholat lagi atau apa. Kayak ada yang rasanya kosong gitu. Selalu kayak ngerasa sepi, kosong, hampa. Aku kayak ngerasa capek banget sama kesiranku. Aku kayak ngerasa nggak pandai dalam satu hal. Aku nggak bisa jago dalam satu hal. Aku ngerasa nggak bisa apa-apa. Maksudnya bagus sih ketika kamu ngerasa nggak bisa apa-apa, artinya ada ruang kosong untuk diisi gitu. Ya juga ya. Ah, ya, ya juga. Enak juga ya.
cerita-cerita di depan kamera daripada dipendem mulu. Bener kata Kevin, aku tuh butuh cerita, jangan apa-apa dipendem. Kalau gak ada orang cerita ya udah nggak apa-apa, ceritanya di depan kamera kayak gini. Aku nggak peduli dengan audience karena aku nggak berharap ini go viral or something. Nah, well, I guess see you later tomorrow maybe because aku pengen nugas. I'm sorry if my English is kind of amburadul. Because I'm trying to speak in English. Masih paksain kayaknya ya bahasa Inggris tuh untuk speak bahasa Inggris. Yeah, so good try. Sampai jumpa.